Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan video kali ini, yaitu interaksi obat dengan uji laboratorium. Nah, untuk interaksi obat dapat didefinisikan sebagai modifikasi efek suatu obat akibat obat lain yang diberikan pada awalnya atau diberikan bersamaan. Ada pula arti lain, dua atau lebih obat berinteraksi sedemikian rupa sehingga keefektifan dan toksisitas suatu obat akan berubah. Oke, di sini apa sih fungsi atau efek yang dapat terjadi ketika adanya interaksi obat dengan tes laboratorium? Dia dapat mengubah akurasi diagnosis tes sehingga dapat terjadi positif palsu ataupun negatif palsu. Hal ini terjadi karena adanya interferensi kimiawi. Oke, langsung saja. Sebenarnya kita itu diharuskan atau dirutinkan setiap 1 tahun sekali melakukan uji laboratorium agar dapat memantau keadaan kesehatan dengan panel pemeriksaan laboratorium sehingga kita tahu bagaimana keadaan tubuh kita. Nah, di sini ada tes yang biasa dilakukan. Yang pertama ada tes darah lengkap, ada screening kimia darah, dan ada transminase. Untuk tes darah lengkap dan screening kimia darah, ada uji yang dapat dilakukan yaitu alkalin fosfatase, bilirubin, glukosa, dan ban. Untuk transminase ada SGOT dan SGPT. Untuk uji lain seperti kolesterol, trigliserida, dan kreatinin serum. Langsung saja, yang pertama ini ada uji alkalin fosfatase. Uji alkalin fosfatase ini dapat dilakukan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja atau tidak. Adapun obat-obat yang dapat mempengaruhinya yaitu obat AINS, dia dapat menurunkan angka dari alkalin fosfatase, dan yang kedua ada paracetamol, di mana paracetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Nah, si nekrosis ini akan meningkatkan angka dari alkalin fosfat. Yang kedua ada uji bilirubin. Obat yang dapat mempengaruhinya, yang pertama ini ada fenobarbital, di mana fenobarbital dapat meningkatkan aktivitas glukuronil transferase atau enzim yang dapat digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresi melalui empedu dan urin. Yang kedua ada estrogen steroid anabolik, dia dapat meningkatkan kadar dari bilirubin. Nah, yang ketiga ini ada uji glukosa. Obat yang dapat mempengaruhinya, yang pertama ini ada atenolol, di mana dia dapat menghambat glikogenalisis di sel hati dan otot, sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia, sehingga kembalinya kadar gula darah pada hipoglikemia diperlambat. Nah, yang kedua ini ada kortikosteroid golongan glukokortikoid, di mana dia dapat menurunkan konsentrasi dari glukosa. Nah, yang terakhir ini ada blood area nitrogen atau BAN. Obat yang dapat mempengaruhinya yaitu ada furosemid. Furosemid adalah obat golongan diuretik kuat yang dapat menyebabkan ekskresi glomerulus dan air yang tinggi kisaran 20-30%, sehingga menyebabkan dehidrasi. Nah, jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang, sehingga dia dapat meningkatkan konsentrasi BAN. Yang kedua ini ada vankomisin. Vankomisin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik, pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat, sehingga kadarnya di dalam darah akan meningkat. Yang ketiga ini ada piroxicam. Piroxicam ini dapat sedikit meningkatkan kadar dari BAN. Nah, untuk tes transminase dia ada SGOT atau serum glutamat oksalasetat trans. Untuk obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT ada antibiotik, narkotik, vitamin seperti asam folat, piridoksin, dan vitamin A. Antihipertensi seperti metildopa, guanitidin, teopilin, golongan digitalis, kortison, clorazepam, indometasin, isoniazid, rifampicin, kontrasepsi oral, salisilat, dan injeksi intramuskular. Nah, salah satu contohnya ini ada isoniazid. Isoniazid dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis, sehingga dia dapat menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Selanjutnya ini yang kedua ada SGPT, di mana obat yang dapat meningkatkan SGPT ada antibiotik, narkotik, metildopa, guanitidin, sediaan digitalis, indometasin, salisilat, rifampicin, clorazepam, propanolol, kontrasepsi oral, timah, dan heparin. Tadi ada rifampicin. Nah, si rifampicin ini dapat meningkatkan hepatotoksit sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Nah, ada uji lain seperti kolesterol. Obat yang dapat
menurunkan nilai kolesterol ini ada tiroksin, estrogen, aspirin, antibiotik seperti tetrasiklin dan neomycin, ada asam nikotinik, heparin, dan kolkisin. Ada pula vitamin C, jika dalam kadar yang tinggi, dia dapat menurunkan kadar kolesterol melalui mekanisme yang memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri. Juga meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri. Dan yang terakhir, dia dapat mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Jadi, vitamin C ini dapat menurunkan kadar kolesterol. Nah, selanjutnya ada trigliserida, di mana salah satu contohnya ini ada metformin. Metformin dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa dalam darah dalam keadaan hiperglikemia, serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Yang terakhir, ini ada kreatinin sulfat. Obat yang dapat mempengaruhi, yang pertama itu ada obat analgetik non-steroid, di mana dia dapat meningkatkan kadar kreatinin sulfat di dalam darah. Nah, bila fungsi ginjal menurun, dia kadar kreatininnya darah bisa meningkat. Jadi seperti itu mungkin mekanismenya. Terus yang kedua ini amphoterisin B, di mana dia dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang jaga berakibat pada penurunan fungsi ginjal, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin sulfat di dalam darah. Mungkin kesimpulannya, jadi ketika adanya interaksi obat dengan uji laboratorium, dihindari untuk pemakaian obat ketika kita akan melakukan uji laboratorium, ataupun pemakaian bersamaan itu dihindari untuk menghindari adanya interaksi obat yang dapat merugikan hasil dari uji laboratorium atau tidak sesuainya dengan keadaan tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik dan saran membangun, tolong isi komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.